hero-hero dari Suns yang ditutup dan Granger yang menjadi Savage yang diambil juga ya tadi kalau kita lihat dari VT-nya dari Kawara dan Eman langsung di Prayo dan Vivos Holy menukar Granger tersebut dengan Luoi yang udah sering banget di-ban di sepanjang challenge finals ini. Oke. Tapi ketika saya ngelihat Karl Luoi ini menjadi satu poin penting sekali untuk bermain dengan Onyx yang sedang berada di top performance mereka di front to back. Top performance mereka dulu ada di pick over belakang. Dan dari dulu memang tidak bisa dipungkiri tim fightnya Onyx sangat kuat. Cuma sekarang apakah Kairi akan melakukan rotasi ke Assassin, baru pengen ngomong rotasi ke Assassin atau tetap menuju ke Fighter? Dan ketika dia main Assassin ini Loi-nya akan terancam. Beda kasusnya. Benar. Dan apalagi aku sih pernah sering bahkan ya memberikan statement Hayabusa sejauh ini kayaknya yang paling top masih Kairi sih. Kalau assassin lain mungkin banyak, tapi special case untuk Hayabusa ini Kairi banget. Dari dulu. Kairi banget kan? Dari dulu ketika dia head to head sama Albert, Link Albert, Kairi, Hayabusa. Itu dia. Kalau misalnya Kairi Link ya masih Albert, tapi kalau misalnya Hayabusa Albert ya masih Kairi. Dari dulu emang top performance-nya begitu. Cuma saya tidak bisa pungkiri Hayabusa Kairi itu yang ngebuat saya bisa main Hayabusa sampai sekarang. Oh gitu. Nontonin dia mulu waktu itu. Nontonin orangnya apa gameplaynya? Gameplaynya. Bukan orangnya. Orangnya enggak, kebetulan. Enggak ya. Kebetulan ya kan. Oke. Tapi untuk Suyo berarti ya yang bakal ada di tangan dari Albert dan banning phase yang kedua. Belum terlihat adanya hero dari Suns nih. Mid lane yang akankah kembali dipersempit? Such kayak bisa dikatakan untuk Suns dengan hero pool yang cukup banyak juga. Lilia bahkan kan hero nyamannya juga. Tapi Novaria itu dia yang udah beberapa kali muncul. Apalagi juga lawannya ini Luoi yang bisa nge-reveal juga nantinya keberadaan trapping moment. Dan Johad di ban. Mid lane lagi kah? Apakah akan menuju 4 hero mid? Sebenarnya masih banyak banget ya. Masih ada dari Vexana, Aurora pun masih bisa digunakan. Vexana, Aurora. Valentina, jangan lupa. Tapi kayaknya kalau ngomongin karena Vexana, Aurora ini agak kurang setuju ya. Valen lah ya. Valen masih oke. Kenapa Valen ini bisa catch up banget sama Diversion ya? Apalagi kan ada ya pernah beberapa kali kasus Diversion yang KW lebih aktif dibanding yang asli. Betul. Itu yang KW lebih aktif ya kan, lebih rotasi ya kan. Dan kalau bisa kita bicarakan, kondisinya adalah saat ini mid lanernya dari Onyx Esports bahkan dia punya satu momentum yang bisa membuat dirinya menjadi rotasi yang sangat kuat di early game. Cuma udah ditutup, baru aja ditutup. Parsha, kenapa? Rotasi sekarang kondisinya adalah dengan Granger yang mungkin tidak terlalu bisa dominan atas seorang Harit. Ini peran Suns penting banget di sini. Peran Suns penting. Dan ditambah lagi ngomongin ke arah sosok dari Loi, ini dia juga nggak bisa terlalu dekat lawannya. Bahaya banget. Kalah range ya. Range-nya juga, jadi butuh range yang tinggi. Sedangkan 2 range-nya sudah diamankan. Dan 1 poin yang sangat penting dan mahal, menurut saya 1, screening power mereka ditutup si Novaria. Novaria itu dia yang bisa, ya itu biasanya ngelawan Loi kan. Dan 4 hero mid lane berarti yang ditutup sama Vivos Holy. Wow. Sedangkan Glue dari Regi yang sudah dihilangkan. Secara hero kayak masih ada Lukas, tapi kayak butuh frontliner tambahan lagi sih. Momentum-momentum buat Vivos Holy. Badang yang udah gak ada, mungkin Khalid juga masih cukup enak pastinya untuk melawan Hayabusa dengan kicks and guard-nya. Tapi kalau pick Khalid sekarang juga masih oke karena masih fleksibel. Tiba-tiba bisa dilempar ke Kikah nantinya, atau bisa dilempar ke Regi. Untuk saat ini oke, Gatot Kaca yang sama-sama masih cukup fleksibel sih sebenarnya. Tinggal kita melihat 2 pick terakhir dari Onyx Esports yang sejauh ini mereka ada di blue side, belum ada satu kemenangan pun. Dan Valentina yang dipick beserta Khalidnya. Kita udah setuju dengan Valentina, dengan Diversion. Tapi Khalid, ini Khalid di mana nih? Kalau gue lebih suka di Lutfi. TBH banget nih. Dan sekarang kondisinya adalah gimana para pasukan dari tim Vivos Holy, roamernya langsung switch, jangan pakai Gatot Kaca. Gatot Kacanya biar taruh di samping. Atau ambil Chow ya? Iya, ambil Chow boleh. Ya kan? Cuma Chow pastikan juga dia bermain dengan kondisi yang
ambush, nggak boleh terlalu terbuka. Nggak akan kuat nahan semua damage yang ada dimiliki dari tim Onyx Esports. Yep. Harus visionnya jelas, atau mungkin kalau dia mau main lebih sustain lagi dan bermain team fight besar karena udah ada Gatot Kaca, Loi, dan juga Suyo, mainkan aja hero support heal. Tapi Cici, Dia guys ya, tetap dia mainin head to head Regi. Ingin membuktikan kalau dia di atas Lutfi. dan berarti Gatot Kacanya bakal ada di tangan dari Hengki. Baiklah, ini dia untuk kelima masing-masing hero yang sudah di lock. Bisa dikatakan untuk EVOS Holy mereka sangat-sangat bermain untuk close range combat. Dan PR-nya adalah untuk mengincar lini belakang, di mana Granger dengan range yang cukup jauh itu bakal punya posisi yang enak banget tentunya. Dan kita akan lihat bersama-sama seperti apa eksekusinya di game yang pertama match pembuka kita di hari ini. Oke, dendam dari sosok seorang Albert yang mungkin tersimpan rapat dan tidak ada orang pun yang tahu untuk membuktikan siapa yang terkuat di jungler. Atas Kairi akan terbukti untuk kali ini. Mampukah Albert mengalahkan Tata Kairi, atau Kairi akan tetap membuktikan kalau dia tetap jadi jungler nomor 1? Please, mari kita saksikan Padang and Friends di Snapdragon Pro Series. Let's go to the lane of down. Oke, Badang yang ternyata kembali muncul ya, dan akhirnya di-ban karena takut meledak kayak tadi ya. Tapi ternyata Lutfi yang menggunakan high loss-nya, bukan Khalid EXP nih Bang Oji. Oke. Jadi Khalidnya di Keyboy. Ya, itu tadi sempat, makanya gue agak ngotot di bagian. Gue berharap di Lutfi. Oke. Kenapa? Kasih Lutfi power initiate. Oke. Sayang sekali masalahnya. Dia apalagi kan dulu pakai Arlot. Sayang sekali. Dan dia kemarin perform banget loh pakai Arlot ya. Atau dia mau menghindari head to headnya sama Cici. Oke, kita nggak tahu, tapi mungkin menurut saya itu adalah keputusan terbaik dari coach masing-masing. So, dimana dengan ada kondisi dari Albert yang coba untuk melakukan rotasi, dan Savero kali ini masih cukup kuat. Dan mau tidak mau retribution harus dikeluarkan untuk kali ini. Yep. Apalagi kalau ngelihat dari Granger yang sangat superior ya untuk di patch yang sekarang juga. Masih terbilang cukup aman, walaupun EVOS Holy ini ada sedikit keunggulan juga secara dari farming pattern. Albert masih fine-fine aja. Player emblemsnya yang sudah kita intip juga nih ya, Tenacity terselip di tubuh dari DPZ yang bisa kita katakan DPZ ini bisa dibilang kalah head to head bersama dengan Suns-nya juga. Ya makanya butuh dari Brave Smite-nya, ada Tenacity-nya juga, dan Tough Boots bahkan yang digunakan oleh DPZ. Oke, Tough Boots ya. Berarti dia cukup respect sekali dengan kondisi dari Suns yang tiba-tiba bisa dive in ke dalam ya. Tapi lihat kondisinya dari Lutfi, udah coba untuk melakukan screening, udah coba untuk mencari di mana para pasukan dari tim EVOS Holy yang standby di arah Pit Turtle. Tapi di balik itu semua, lihat kondisi dinaik ke arah mid lane yang sudah dibuka oleh sosok tim EVOS Holy. Ini menandakan mereka ingin siap team fight. Wah, tapi lihat Keyboy-nya. Keyboy-nya benar-benar megangin dan bahkan ngintipin di mana Albert sedang melakukan purple buff-nya. Ditempelin terus-terusan menjadi distraksi. Tapi masalahnya ini nggak bakal cukup juga untuk punya waktu untuk seorang Kairi mendapatkan turtle. Jadi Keyboy, kalau dia tetap berada di sana, ini akan berbahaya untuk dirinya. Kenapa? Karena concernnya adalah Keyboy bisa tertrigger dari spellnya, atau dia harus tumbang. Itu chance yang sangat besar. Dan KYY sekarang satu-satunya orang yang bisa mengawasi para pasukan dari tim Onyx Esports. Ternyata kondisi dari KYY terperangkap di depan sana. Regi dengan ada para pasukan dari tim EVOS Holy terkena first blood, berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi surprise Kairi, almost is never enough. Masih ada 1 buah Coachero bisa menyelamatkan Kairi, dan Kairi ter-take down. Para pasukan dari tim EVOS Holy kali ini mereka mencoba untuk menukar, dengan adanya Albert pun juga harus hilang. DPZ dan juga Regi. Kali ini tersisa 2 versus 3. Onyx Esports tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan. Tapi satu hal yang cukup berbeda dari kedua belah tim ini, rotasi dari Savero. Dia mencoba untuk mendapatkan satu posisi yang penting, tapi Keyboy tidak boleh ter-take down. Keyboy akan menjadi satu poin kill sangat mahal kalau misalnya dia termakan, karena gara frontliner yang bisa mempoking damage terhadap para pasukan dari tim EVOS Holy. Iya, dan gak ada yang bisa ngintipin juga ke area dari turtle-nya. Tadi kalau lihat Albert, dia habis dari purple ke orange, dia tahu ada diversion yang bisa membawa dia lebih cepat dan turtle. Oke, dan Lutfi itu tidak akan ada gunanya karena damage yang diberikan tidak terlalu sakit. Bahkan Lutfi bisa ter-take down karena Regi di depan sana, dan Sans segera maut memilih untuk mundur. Dan rotasi yang terjadi tadi ketika
Erlan sadar dia kalau rotasi sama Xavero. Akhirnya Erlan mengikuti hal tersebut dan itu cukup baik. Yap, oke. Tapi Fosoli mereka membayar kerugian tadi dengan mengambil ke arah turtle yang pertama. Sementara Regi cukup free dengan movement yang cepat, bahkan damage per second-nya juga kerasa untuk bisa dapetin sedikit platingan di bagian bawah. Kairi sudah selesai juga dengan satu buah Hunter Strike-nya, namun dengan 1 point kill yang belum berhasil untuk ditabung satu pun nih dari Kairi, keadaannya ya masih cukup terbilang harus lebih fokus ke arah farming dulu. Sementara kalau ngeliat dari arah top lane-nya memang dibiarkan saja, gold laner dibiarkan mandiri karena semuanya tadi sibuk baku hantam di area dari turtle yang berseberangan dengan gold lane. Ya, dan sekarang kita melihat satu buah turtle cukup membuat para pasukan dari tim EVOS Holy unggul dengan 200 perak. Tapi kondisinya adalah tetap sama dengan rotasi yang cepat. Dan Kairi kali ini menuju ke DPZ dengan satu buah Kochero yang nyangkut ke DPZ dan tidak ada Avatar Guardian for nothing, membuat para pasukan dari tim EVOS Holy kali ini masih selamat. Tapi satu informasi yang sangat mahal, tidak ada flicker untuk DPZ. Dan Sans harus mundur dulu sih setelah terkena adanya duality tadi yang dikeluarkan oleh DPZ, walaupun memang sudah ada flicker dan diversion. Oke, diversion dan full PD di arah bottom lane, tersisa seorang diri tak ada menemani. Bakal coba ada KYE di sana, step up, pasti ada surprise. KYE, koordinasi yang sangat tepat, boost checking yang sangat tepat, dan awareness yang di luar kira-kira dari seorang KYE. Dia tungguin di situ karena unbreakable-nya kalau dipastikan satu hari menyangkut kelar barang itu sudah. Dan udah tahu pasti dengan adanya IMU tadi yang sudah diambil oleh Sans, dengan diversion play-nya juga awareness dan jam terbang, ini memang tidak bohong ya, pergerakan mahal dari Ki yang ngebuat akhirnya dari EVOS Holy bisa dapetin point kill tanpa adanya pertukaran sama sekali. Yes. Dan ini pertukaran yang sangat cukup baik. Kenapa di sisi EXP lane Lutfi, dia nggak bisa well farming, nggak punya item, dan tugas dia sebagai frontliner ini langsung drop drastis. Ya, Xavero selesai dengan Sky Piercers-nya tapi belum ada point kill yang ditabung. Sementara dengan adanya Kairi mencoba untuk masuk. Oke, ternyata di sana Kairi nggak bisa masuk dan bahkan Keyboy tergocek. Dia lupa untuk melakukan checking boost. Bahkan di sana targetnya menuju ke TBZ yang masih survive plus buff turtle membuat para pasukan dari tim EVOS Holy makin semakin kuat. 5 point kill, 800 gold. Dan para pasukan dari tim EVOS Holy, mereka udah mulai fokus menuju ke arah turret karena pertukaran dengan turret di arah top lane harus mereka lakukan. Kalau tidak, ini sama aja turtle tadi agak sedikit sia-sia. Nah, ini untungnya banyak banget ya, EVOS Holy dapetin 2 kill. Tadi sempat ditukar dengan outer top turret dan bahkan dibayarnya sangat-sangat mahal. Kontan. Dan kontan, outer middle dan outer bottom berhasil untuk dihancurkan juga. Oke, dan bahkan iya, ini dia mantan penggawa EVOS ya kan. Ini Luminar spam emot merah ya guys ya. Sama dengan DCW dia. Oh iya ya, oh saya nggak tahu. Spam emot merah Ichan. Halo Ichan, ini dia salah satu legenda hidup EVOS. Mau nangis. Ya kan, juara M1 mid laner terseram pada zamannya. Ini bentar lagi produser kita jadi DPO nih. Bahaya. Tapi yang tahu-tahu aja gitu. Ya TTA. Ya TTA. Ya TTA, boleh. Tapi itu di belakang biasanya. Biasanya, tapi untuk sekarang EVOS Holy mereka unggul cukup banyak ya, 2.700, bahkan kayaknya satu outer top turret juga akan segera dihancurkan. Sementara dari Onyx mereka nggak banyak yang bisa dilakukan nih. Selain ya udah mereka akan berbondong-bondong 5-man move dan bahkan satu buah purple buff pun gagal untuk bisa diantisipasi oleh Kairi. Gak sempat mengeluarkan retribution. Yes, dan bahkan menuju ke arah 3.000 gold difference kali ini. Dan ingat, Onyx Esports punya kesempatan untuk membalikan gold ini di turtle yang selanjutnya. Pastikan minimal Kairi bisa ke backline, atau enggak kalau mereka nggak mau turtle, point killnya mereka bisa dapatkan. Atau EVOS Holy mau ngerubah ke Lord. Tapi ternyata, mereka memberikan informasi yang sangat tepat dan untuk masih ada Coach Shadow yang menyangkut di sana. Iya, dan udah nggak ada diversion. Dan harusnya ini waktu yang tepat untuk Onyx Esports bisa langsung set up ke arah turtle-nya. Itu dia. Gak akan ada movement yang cepat juga karena semuanya berjalan kaki. Dan turtle sudah menjadi ritual pemanggilan, akan ada team fight karena Ki akan ada di depan. Oke, berada di garis depan menuju seorang Keyboy menuju ke belakang depan Sester belakang di depan sana. Flicker for defensive. Regi masih mau lebih tapi nampaknya Regi terlalu memaksa mendapatkan point kill ke arah belakang. Meanwhile Erlan mencoba untuk menutup ke arah jalan seorang Lutfi. Nampaknya para pasukan dari tim EVOS Holy retribution-nya tidak bisa di take down. Albert owning condition, Albert owning level. Kairi sekalipun gak bisa mendapatkan takeover terhadap turtle tersebut dan EVOS Holy. Satu miss komunikasi menurut saya. Tapi nampaknya mereka mencoba untuk melakukan sedikit camping. Sans, apakah Keyboy akan menjadi target utama Kairi? Dan nampaknya happy birthday Keyboy! Instant pick up terjadi.
Happy birthday dan camping boost yang berhasil dilakukan para pasukan dari tim EVOS Holy. Satu suara, one voice, one family, EVOS Holy. EVOS Roar-nya. Tapi ini kalkulasi yang mahal banget sih dari EVOS Holy. Mereka diversion ke bawah, dia tahu gak akan langsung buru-buru setup ke arah turtle-nya dari Onyx karena belum muncul. Sampai akhirnya turtle-nya muncul, dia datang lagi berbondong-bondong dan diusir mundur semua sehingga tidak ada kesempatan untuk Onyx Esports setidaknya mendapatkan 1 ekor kura-kura. Karena perfect turtle nih dari EVOS Holy-nya, dan bahkan ngelihat penguasaan map yang dipegang oleh EVOS Holy ini pun cukup sulit bagi Onyx untuk bisa mengembalikan keadaan karena akhirnya jadi leluasa banget untuk Lui-nya bisa menghuni rerumputan demi rerumputan. Oke, tapi sekarang lihat gimana caranya Kiboy mau masuk ke depan. Kiboy nggak punya badan yang sangat kuat, damage-nya pun juga so-so aja. Tapi dengan close play mau menuju ke arah belakang, damage play ke 4 defensive, tapi Lowy save the day for this time. Target menuju seorang Kiboy, Albert seorang diri, tadi menemani damage dari Santa, bahkan Avatar Guardian for nothing. Berhasil mendapatkan sosok dari seorang Lotfi. Tidak bisa dihendung, bahkan Kiboy menjadi target kedua. Ini aman ke para pasukan dari tim EVOS Holy. 5k goal difference. Albert dan DPZ 2 kombinasi depan sana yang berhasil memporak-porandakan para pasukan dari tim Onyx Esports. Albert and the King bersama-sama mencoba untuk membalaskan dendam dari sosok seorang Albert dan menjadi pembuktian untuk match kali ini. Ini NLT sih mahal banget ya buat EVOS. Mereka tahu siapa yang harus bergantian masuk, yang siapa yang delivering damage dengan kalkulasi yang begitu baik juga. 6.900 sekarang gold yang dipimpin oleh EVOS Holy menjadi modal mereka lagi untuk bisa mendominasi, dan Lord sekarang sudah muncul. Bahkan kalau bisa dikatakan untuk Onyx Esports siapa yang akan bisa membuka vision? Lutfi ini udah babak belur banget, terpaksa harus bertahan di level 9. Tanpa adanya kontes, karena Lutfi juga sekalinya nongol ngintip langsung di burst. Alright, dan nampaknya di sini para pasukan dari tim EVOS Holy mereka mencoba untuk melakukan takeover terhadap Purple Buff dan Hayabusa dengan adanya Quiet Shadow dan juga Shadow Kill yang tidak terlalu berasa, bahkan memporak-porandakan 2 poin kill hilang. EVOS Holy sangat-sangat mengerikan. Wow, dan akhirnya dari EVOS Holy ya mereka dapat 2 keuntungan ya, dengan membawa Lui dan juga Harit yang sangat-sangat snowball. Pertukaran antara Lui dan juga Granger ini masih belum bisa dimaksimalkan oleh Onyx Esports karena keadaannya sangat-sangat terancam. Walaupun Savero masih fine-fine aja ya, belum ada point dead sama sekali juga. Tapi masalahnya nggak ada space yang bisa diambil sama Onyx Esports untuk mendelivering damage juga. Kairi tadi semuanya damage-nya kebagi karena EVOS Holy udah 5-man move nih mainnya. 5-man move dan gold difference yang cukup jauh banget ini yang tidak bisa dibendung, dan Kairi nggak punya damage. Hunter Strike, War X itu nggak akan cukup. Sekalipun cuma ke arah KY itu nggak akan cukup. Yep. Masih belum cukup. Skypiercer pun dia tidak punya. Ya, itu nggak ada stacknya juga Ya makanya. Jadi dia nggak punya damage tambahan lah kurang lebih secara nggak langsung. Tapi Sans lihat di depan sana dengan 1 kali panas suara dari seorang Albert, tapi Kiboy masih tahu dalam Avatar Guardian-nya mencoba untuk menuju ke arah 1 point kill di depan sana karena Lutfi target utama mereka. Dengan best turret dari bottom line yang pecah, apakah mereka menyelesaikan game ini dengan sangat cepat atau mereka akan lebih sabar untuk menuju ke arah 2 wave yang terlalu jauh untuk bisa menuju ke arah best turret mereka dari tim Onyx. Wah, ini Oh Sans, no way Sans. Salah satu orang yang bisa melakukan rotasi atau backstep terhadap para pasukan dari tim EVOS Holy, ternyata mereka harus take down. 3 berbanding 5, bukan angka yang baik untuk para pasukan dari tim Onyx Esports. Di depan sana Regis sekarang mau ke Kairi, full gamenya, dan di depan sana EVOS Holy take the game. 12 menit saja dominasi yang tidak terhentikan EVOS Holy. Mereka berhasil untuk bisa mendapatkan snowball power dan bahkan tidak ada celah untuk bisa dikembalikan keadaan. Damage yang terbagi dengan 5-man move bisa dibilang tadi pas di draft mereka mainnya close range combat.